Sesekali kita perlu bertualang dan mencoba hal baru yang mengharuskan kita keluar dari zona nyaman, yang menuntut kita berdamai dengan rasa takut dan mempertahankan kewarasan, menikmati suka duka dan berbenah atas kekurangan. Tanpa kita sadari, rintangan tidak bertambah ringan, tapi kita yang semakin tegar. Halo semua, Assalamualaikum, selamat datang di Kausar Clan Vlog. Ini cerita tentang mudik kami menjelang lebaran tahun 2024. Jumat 5 April 2024 pukul 1 siang kami berangkat dari Depok menuju Pelabuhan Merak. Lebaran tahun ini kami kembali merencanakan mudik ke Padang, Sumatera Barat. Mudik kali ini akan menjadi pengalaman pertama bagi si Umi yang nyetir full mulai berangkat dari Depok sampai ke Padang. Mengingat waktu libur yang pendek, kami mencari rute yang paling tercepat dan bebas macet. Pilihan akhirnya jatuh pada rute lintas tengah via Pendopo, Kabupaten Pali. Banyak yang menyarankan kami untuk tidak melewati rute ini karena banyak jalan berlubang, jembatan masih darurat, sering banjir, dan tidak ada penerangan di malam hari. Tapi karena rasa penasaran sudah memuncak, kami sepakat untuk tetap lanjut menempuh rute ini. Persiapan sudah matang, kendaraan sudah diservis, dan tiket penyeberangan sudah dibeli dari jauh-jauh hari. Namun, tiba-tiba menjelang hari H keberangkatan, kami dapat kabar yang cukup menyihutkan nyali. Ini ngeri sebenarnya, ngeri sekali nih. Ini ya. Kami himbau kepada seluruh masyarakat akan melaksanakan mudik Lebaran. Kami harapkan untuk sementara tidak melewati jalur alternatif yang ada di Kabupaten Pali menuju Kabupaten Musirawas. Ya, benar. Jembatan darurat di jalur lintas Pali ke Lubuk Linggau, tepatnya di daerah Sungai Teras, patah karena dilalui kendaraan over muatan, dan pemudik tidak disarankan untuk lewat rute ini. Setelah memantau perkembangan situasi lapangan melalui media sosial dan berbekal keyakinan bahwa jalan penghubung antar kabupaten biasanya cepat ditanggulangi walaupun sifatnya darurat, maka kami bulatkan tekad untuk tetap lewat di rute ini. Kalaupun nanti kami tidak bisa lewat, risikonya paling cuma putar balik ke jalur utama lintas tengah Sumatera. Kami sampai di Pelabuhan Merak jam 3 sore, dan ternyata antrian kendaraan yang akan naik kapal sudah panjang, dan muncul kekhawatiran tiket kapal kami akan hangus. Beruntungnya pihak ASDP dalam masa mudik ini membuat kelonggaran tenggang waktu boarding pass untuk naik ke kapal. Untuk pembelian tiket kapal penyeberangan pada musim mudik Lebaran, sebaiknya teman-teman beli dari jauh-jauh hari. Karena jika kita beli pada hari H keberangkatan, biasanya kuota tiket sudah habis terjual, terutama untuk kapal ekspres. Dan aturan yang berlaku saat ini, pembelian tiket harus melalui aplikasi Verizi, radius minimal 4,7 km dari pelabuhan. Harga tiket saat ini Rp750.000 untuk kapal ekspres dan Rp482.000 untuk kapal reguler. Pukul 5 sore kami mulai naik kapal. Seperti biasa, kapal ekspres ini ukurannya besar, bersih, dan pengaturan bongkar muat yang lebih tertata dengan baik dibanding dermaga reguler. Kami salut. Tapi memang sepertinya dermaga untuk kapal ekspres tiap periode mudik mesti ditambah biar antrian tidak menumpuk.
7 malam kami turun dari kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tujuan selanjutnya kami akan mampir ke Bandar Lampung untuk makan malam. Karena di kapal tadi kami hanya berbuka ala kadarnya. Sudah lama kami ingin mencoba sambal seruit khas Lampung dan baru sekarang kesampaian. Sumpah ini seruit benar-benar enak. Habis makan, kita meluncur ke hotel. Malam ini kami menginap dulu di Lampung biar besok pagi bisa melanjutkan perjalanan dengan segar. Karena kami tetap melaksanakan puasa selama di perjalanan. Pukul 7 pagi kami meninggalkan Bandar Lampung, masuk kembali ke tol Trans Sumatera menuju Palembang. Lalu nanti masuk lagi ke jalan tol Palembang Prabu Muli. Panjang tol Bakauheni Palembang ini kurang lebih 370 km dan terdapat 9 buah rest area, mulai dari rest area kilometer 20A sampai rest area kilometer 311A. Rest area 234. Kondisi jalan tol Trans Sumatera secara umum lebih baik dari tahun sebelumnya, walaupun masih dijumpai beberapa ruas jalan yang bergelombang di atas kilometer 190 sampai menjelang gerbang tol Keramasan Palembang. Kiri. Pukul 9.45 pagi kami keluar tol Keramasan Palembang. Lalu belok kiri ke arah Pemulutan untuk masuk kembali ke jalan tol Palembang Prabu Muli. Kenapa tidak keluar di Kayu Agung? Karena pengalaman tahun lalu lintas dari Kayu Agung ke Indralaya pada pagi hari sangat padat, terutama di kawasan pasar, sehingga memperlambat waktu tempuh. Jalan tol Palembang Prabu Muli ini panjangnya 80 km. Kondisinya sangat mulus jika dibanding tol Bakauheni Palembang. Pemandangan kiri kanan tol ini dihiasi kebun tebu dan kebun sawit yang terhampar luas dan menghijau. Di tol Palembang Prabu Muli ini di kilometer 55 ada rest areanya juga dan ada SPBU-nya. Di jalur ini hanya ada satu rest area, letaknya di kilometer 55. Di sini tersedia BBM walaupun bentuknya masih berupa Pertashop. Oh, Pertamini. Jadilah. Pertashop. Oh, ini Pertamax semua nih. Oke. Oh, ini Pertashop nih. Berapa harganya nih? Oh, sama 13,5. Ambil full aja ya. Pertamax ya, Mbak? Iya. Full. Penuh. Stok lagi menipis, Pak. Bisanya 100.000. Waduh. Ya jadilah daripada di sini 100 itu 100 bisa nggak? Ini kan Dex deh. Oh, itu Dex. Tapi ini harganya sama kayak SPBU ya? Iya sama, Bu. Oh iya. Makasih yuk. Makasih ya, Bu. Ya. Kami mutar sekali lagi bisa tak? Dari situ. Masuk lagi sini. Oke, makasih. Cik gerbangnya. Kiri kita bisa nih. Kiri aja nih. Pukul 11 siang kami keluar tol Prabu Muli menuju ke pusat kota Prabu Muli, lalu terus ke Simpang Belimbing. Jarak dari pintu tol Prabu Muli ke Simpang Belimbing itu 45 km dengan waktu tempuh 1 jam perjalanan.
Dari sinilah petualangan jalan lintas Sumatera sesungguhnya dimulai. Kami mulai berhadapan dengan situasi yang lazim terjadi di jalan lintas Sumatera. Mulai dari kepadatan lalu lintas, perjuangan harus mendahului truk, dan kelangkaan BBM. Bang, pertama kada? Nggak basok. Waduh, panas aja katanya stopnya menipis. Kiri. Masalah pau. Kiri ya. Pertamina FP. Ini juga kan adik ngasih tahu ikan. Pukul 12 siang, kami belok kanan di Simpang Belimbing, Kabupaten Muara Enim menuju Simpang 5 Pendopo, Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, atau yang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Pali. Penukal dan Abab merupakan nama kecamatan di daerah ini, sedangkan Lematang Ilir diambil dari nama Sungai Lematang yang mengalir melewati kabupaten ini. Sungai Lematang namanya. Mas Mi, Bang. Mas Mi, pelan. Nanti dia berubah ininya. Terus. Kita kasih set, Mi, kasih set. Di jalan menuju pusat kota Pali ini, kami bertemu dengan beberapa kendaraan pemudik dari Pulau Jawa. Dari cara jalannya, mereka seolah-olah ragu apakah benar ini jalan yang mesti dilewati untuk sampai ke kampung halaman. Enggak, dia kan Dugaan kami, kebanyakan kendaraan pemudik dari Pulau Jawa yang lewat sini karena mereka mengikuti petunjuk Google Maps. Dan kebanyakan mereka tidak tahu kondisi jalan yang sebenarnya di rute ini. Google Maps mendeteksi jalur Prabu Mulih ke Lubuk Linggau via Pali ini sebagai rute tercepat, walaupun rute ini bukan jalur utama lintas Sumatera. Kekhawatiran utama kami adalah kendaraan kami tidak bisa lewat jembatan darurat yang kemarin dikabarkan patah, dan kemungkinan banjir di beberapa ruas jalan karena tanda-tanda bekas hujan lebat tadi malam masih terlihat. Tapi bismillah saja, moga kita bisa lewat dan apapun yang terjadi kita putuskan nanti. enggak jadi terus. Kira-kira kita benerin. Belok kiri. Kiri apa mak? Sebentar, kirinya lurus sana, Mi. Sampai di Simpang 5 Pendopo, kita belok kiri di simpang yang kedua menuju ke arah Semangus. Mulai dari sini, jalannya sudah diaspal tapi agak sempit dan berbelok-belok. Butuh konsentrasi saat menyetir, apalagi pada saat papasan dengan mobil dari arah berlawanan. Kayaknya nyari kawan lo aja kawan. Tapi otaknya tinggi. Mas Mi, pelan. Mas Mi, pelan. Yang cukup melegakan, di rute ini sudah banyak terpasang rambu penunjuk arah.
Dan ini sangat membantu sekali mengingat sebagian besar daerah ini di luar jangkauan sinyal ponsel. Di sini mobil-mobil yang tadinya berada di belakang kami mulai gusar karena mobil kami berjalan terlalu pelan dan sering kagok ketika ketemu tikungan atau berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Akhirnya kita mengalah memberi jalan dan satu persatu mereka mulai mendahului kami. Kasih mobil Avanza ini jalan dulu ya. Biar dia ini dulu. Nah, kasih jalan ke kiri, Pak. Ke kiri. Nah. Biar dia lewat dulu. Nah. Dekat kali. Banyak di sebelah kanannya lain. Astaga. Dia mau motong, dia kasih jalan nih. Kasih jalan. Kasih lewat orang itu dulu. Jembatan besi pertama. Nah, hati-hati di sambungan ini dia agak naik nih, agak ke kiri nih, kiri kuat. Di rute ini tiba-tiba saya menjadi navigator yang cerewet tiap kali berpapasan dengan kendaraan lain di tikungan atau saat ketemu jalan dan jembatan yang rusak. Khawatir jika bersenggolan dengan kendaraan lain dan takut kalau mobil kami tergelincir. Kita ke kanan dulu, terus sambil kiri kuat. Lurusin beres, balas kuat. Kiri kuat bro, kiri kuat. Kasih lah demi. Pelan kayu. Pelan nih. Astagfirullahaladzim. Kalau ketemu lawan, mending dipelanin aja, nggak masalah, awak pelan do daripada sepi apa. Sampai di kawasan hutan industri PT MHP Semangus, jalanan sudah dibeton dan ruas jalan lebih lebar. Tapi yang membedakan adalah pemandangan di sini luar biasa bagus seperti di luar negeri. Kita berjalan di tengah-tengah hutan eukaliptus. Lumayan bikin rileks mata dan fisik setelah melintasi jalan kecil yang berbelok-belok tadi. kita ini ada penunjuk jalan nih, ke kanan ke Lubuk Linggau, kalau lurus ke SP5. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan mau lewat sini nggak perlu ragu, karena penunjuk jalan sudah ada dan jalannya lumayan bagus. Cuman dipastikan kalau malam-malam di sini sangat sepi dan minim penerangan. Jadi kalau sendirian atau kondisi kendaraan lagi kurang prima, mending jangan lewat sini. Siang-siang ini sangat bagus nih, epic sekali. Cuman kalau malam pasti horor benar nih.
Jadi di rute lintas Prabu Mulih Lubuk Linggau via Kabupaten Pali ini nyali kita dibikin turun naik. Di awal adrenalin terpacu karena jalanan sempit berbelok-belok. Kemudian ketemu hamparan hutan eukaliptus yang menyegarkan mata. Sekarang adrenalin kami terpacu ketika sampai di jembatan Sungai Teras yang patah kemarin. Ya, BP turun nih. Batas antara jalan beton dengan jembatan masih berupa jalan tanah. Di sini kendaraan harus bergantian ketika melewati jembatan. Nampak beberapa pekerja PT Pertamina sedang memperbaiki jembatan dan beberapa warga lokal yang sedang mengatur laju kendaraan. Kalau dilihat, konstruksi jembatan ini memang sangat darurat dan membahayakan. Mudah-mudahan jembatan ini segera diperbaiki. Sampailah giliran kami untuk lewat. Sepintas kami teringat dengan kata-kata pejabat keamanan setempat. Ini ngeri sebenarnya, ngeri sekali ini. Ini ya. Tapi perjalanan kita sudah sampai sejauh ini dan tidak mungkin mundur lagi. Toh kendaraan yang lain pun bisa lewat, kenapa kita tidak? Kadang ketakutan yang berlebihan itu mengesampingkan logika dan kenyataan. Bunyi pipa besi bantalan jembatan terdengar berdecit saat kita pelan-pelan lewat. Syukurnya kita dipandu oleh warga lokal yang berjaga di jembatan. Peran mereka untuk kelancaran arus kendaraan di kondisi seperti ini sangat berharga jika dibanding partisipasi seikhlasnya yang diberikan oleh mereka yang melintas. Setelah melewati jembatan tadi, kami merasa lebih percaya diri ketika melewati jembatan-jembatan berikutnya. Oh, ini ada lagi nih. Iya. Kanan dikit lagi. Oke. Ini yang bambu. Kiri. Bukan ini semua nih. Dim orang di muka tuh. Ayo nih masuk kita dulu. Dim. Udah. Ya, ini jembatan bambunya guys. Jembatan bambu, jembatan besi. Kiri lahat. Kanan kuat. Puskesmas Cecar. Oh, ini simpang Cecar. Pendoponya belum, Be? Pendopo itu tadi tuh, yang Pali tadi itu pendopo ibu kotanya. Memasuki daerah Cecar, adrenalin kita kembali dipacu. Kali ini tantangannya melewati jalan rusak dan berlubang dengan jarak yang sangat panjang, kurang lebih 30 km dari simpang Cecar sampai ke daerah Jayatunggal Musirawas. Pelan. Nah, jalan yang buruk itu di daerah sini nih, daerah Cecar ini banyak lubang-lubang kayak gini nih. Jalan sekayu kabarnya kayak gini juga nih. Pelan nih. Wih, pelan. Papa. Tengok mobil kecilnya. Kasih dia jalan dulu. Kasih jalan dulu. Nah, kita Ini ambil kanan. kanan ntar dulu. Lewatin orang ini dulu. Kasih sen nih. Masuk. Kuat. Balas, kuat. Kanan kiri kuat nih. Kuat. Nah, ini kita kiri bisa kayak ini. Iya. Jangan ke kanan dulu, kanan kuat di kanan. Iya, Be. Kanan kuat. Oke.
Kiri kuat. Kiri kuat. Di sini saya kembali menjadi navigator yang cerewet. Maklum mobil kita ini rendah, jadi mesti hati-hati memilih jalan. Kiri dikit lagi. Sesekali si Umi tampak kesal dengan arahan saya, karena dia juga punya pertimbangan sendiri dalam memilih jalan. Tapi pada akhirnya tujuan kita adalah sama, yaitu bagaimana melewati rute ini dengan nyaman dan selamat. Kiri lagi. Kiri kuat. Kuat kiri. Pelan. Iya. Ini tadi harus kanan harusnya be. Bentar. Kamu mundur aja. Yuk. Ini tolong dibuka dulu deh. Dekat nih. Nah. Terus. Kuatnya. Ini bisa kayaknya nih. Belum nampak lagi. Mundur aja dari jauh. Balas nih. Balas. Oh, udah nih, kiri nih. Kanan nih. Di kiri kayaknya. Oh, iya, bisa kanan. Itu parah loh kayaknya tuh. Balas turun kita nih. Enggak. Lanjut. Pelan nih, lubangnya dalam nih. Nah. Pelan. Kiri kita tadi. Akhirnya sampai juga di Simpang Semambang. Ini kemana nih? Ke kiri kita. Kok ke kiri be? Ke kiri. Simpang Semambang, Jalan Sekayu Linggau. Pas. Empat lewat 10. Tadi kita jam 12 lewat 10. Berarti 4 jam. Pas. Alhamdulillah pukul 4 lewat 10 sore kita sampai di Simpang Semambang. Dari sini kita bergabung dengan jalan lintas Sekayu Lubuk Linggau. Perasaan kita sangat lega bisa melewati rintangan di rute ini. Total jarak yang kita lalui dari Simpang Belimbing ke Simpang Semambang sejauh 135 km dengan waktu tempuh 4 jam. Dari Simpang Semambang ke Lubuk Linggau jaraknya kurang lebih 40 km dan lalu lintas cenderung padat karena sore hari ini jalanan dipenuhi oleh aktivitas warga menjelang berbuka puasa. Kanan kita ya. Kanan. Ini tadi kita keluar jam 4.10 ya. 4.10 sekarang 4.43. Berarti 33 menit ke sini. Dari Mambang itu. Dari Simpang Semambang. Terus ini view-nya kemana nih gitu? Hah? View-nya kemana? Ke kota itu kan. Kalau hotel. Terus kasih lewat pickup ini dulu. Pos. Pukul 6 sore kami sampai di Lubuk Linggau dan malam ini kita akan menginap dulu di Hotel Burza Lubuk Linggau.
Jarak perjalanan dari Simpang Belimbing Muara Enim ke Lubuk Linggau itu 175 km dengan waktu tempuh 6 jam. Tahun lalu kami berangkat dari Simpang Belimbing pukul 12 siang via Kota Lahat sampai di Lubuk Linggau itu pukul setengah 9 malam. Jadi selisih waktunya lumayan banyak, kurang lebih 2,5 jam. Apa kami kapok melewati rute lintas tengah via Pali ini? Jawabannya tidak. Karena lebih lancar, lebih cepat, hanya dibutuhkan kesabaran ketika melewati jalan rusak dan jembatan darurat, dan hindari lewat rute ini di malam hari, itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini tanggal 7 bulan April 2024. Kita mau check out dari Hotel Burza Lubuk Linggau, melanjutkan perjalanan ke Sijunjung, Sumatera Barat. Perkiraan akan memakan waktu 10-12 jam. Semoga kita selamat sampai di tujuan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukul 8 pagi kita berangkat dari hotel. Targetnya bisa sampai di kampung sebelum waktu berbuka puasa. Semalam kami sepakat untuk berangkat sehabis subuh, tapi kebiasaan kami berangkat cepat itu cuma wacana. Kalau berangkat sudah di atas jam 8 begini, biasanya lalu lintas sudah padat dan waktu tempuh akan semakin lama. Nah, ini nih, bus Damri. Jadi kemarin pas kita di Pali ada juga tuh bus Damri trayek SP9 Cecar. Nah ini tadi dari Linggau ke Musirawas. Dari Lubuk Linggau kita melewati daerah pemekaran Musirawas Utara lalu terus ke Sarolangun. Jaraknya kurang lebih 135 km dengan waktu tempuh 2,5 jam. Kondisi jalanan kebanyakan trek lurus dan cukup bagus, dan lalu lintas cukup ramai. Dari Sarolangun kita lanjut terus ke arah Kota Bangko, lalu terus ke Muara Bungo. Jaraknya 150 km dengan waktu tempuh 3 jam perjalanan. Siang kita mampir dulu sholat di Masjid Raya Muara Bungo sambil istirahat, melemaskan syaraf, melemaskan otot.
Sehabis sholat zuhur, kami mampir ke pusat kota Muara Bungo untuk membeli bekal berbuka. Di Muara Bungo ini ada toko roti legendaris yang sayang untuk tidak disinggahi. Namanya toko roti Simon. Toko ini sudah jadi langganan kami sejak tahun 2005. Roti di sini enak-enak dan banyak variannya. Dan harganya juga masih terjangkau, mulai dari Rp7.500. Dari Muara Bungo kita meneruskan perjalanan ke Sumatera Barat. Secara umum, jalanan dari Lubuk Linggau sampai ke Muara Bungo masih sama seperti tahun yang lalu. Lumayan mulus, hanya saja kali ini volume kendaraan yang lewat sangat ramai. Ini udah masuk Sumber belum, Beh? Belum. Dari dulu gini-gini aja bentuknya Simpang Rimbo ini. Kecuali tambah ini Indomaret, ini Alfamart nih. Pukul setengah 4 sore kami memasuki gerbang perbatasan Sumatera Barat. Bagi kami perantau, ada rasa haru yang sulit diungkapkan ketika sudah melihat dua bangunan rangkiang yang menjadi simbol perbatasan ini. Walau masih jauh dari rumah, tapi rasanya sudah seperti di kampung sendiri. Nah, yang depan tuh. Oh, ini banyak juga nih tuh. Memasuki daerah Kota Baru, ternyata sedang musim buah duku. Duku di sini terkenal dengan rasa manisnya, semanis senyum penjualnya. Itu duku nih. Duku mah. Duku semua mah, dari saya. Enggak apa-apa lah. Enggak turun enggak ada ya? Hah? Enggak ada. Nak mau ambil dia doang dekat Mana ada, Kak? Enggak sama aja enggak bisa milih. Ini Yang kilo, Kak. yang Kalau yang itu kok sampai kilonya, Kak. Tapi ya sama ayo. Itu kadang-kadang banam. Jadi satu kena 60 ada. Yang kau ada, Kak? ya udah itu. Lay dah masam di tangan. Enggak aman, Kak. Kalau ya kami lewat Sikos ya. Jadi. Kalau mandi kami singgah ya. Jadi. Pas pulang. Jadi ibu main gales kayaknya. Oh iya. Lah, makasih nih. Ini sini yang ini deh. Nih, di ini aja nih. Ayo, Pak. Makasih. Siapa namanya nih? Upi. Upi. Nah, makasih ya. Terima kasih. Berangkat kesiangan, jalanan yang padat, dan lama mampir-mampir di jalan membuat keinginan kami untuk dapat berbuka puasa di rumah menjadi pupus. Kami kemalaman di jalan dan berbuka di daerah Tanah Badantuang 30 menit menjelang sampai di rumah. Tapi tak mengapa, sampai di rumah dengan selamat adalah hal yang lebih utama ketimbang memaksakan diri. Pukul 7 malam kami sampai di kampung halaman di Padang Sibusuk, Sijunjung, Sumatera Barat. 90 km sebelum kota Padang. Tapi bagi orang di rantau ini namanya sudah di Padang.
Rasa syukur setelah 3 hari 2 malam di perjalanan dengan segala kisahnya, kami sampai di kampung dengan selamat. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan. Dan semoga kita semua diberi rezeki dan kesehatan untuk bisa mudik kembali. Assalamualaikum.